Sahabat Kompas TV, pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain semakin dekat. Laga penting ini akan menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dengan masuknya pemain baru seperti Malik Rizaldi dan kemungkinan debut Miss Helgers dan Eliano Renders, tim asuhan Sinteyong diharapkan tampil maksimal. Pengamat sepak bola, Bung Joy akan memberikan analisis tentang peluang Indonesia di laga ini. Bung Joy, di atas kertas Indonesia dan eh, Bahrain baru bertemu 7 kali. Dengan pertemuan terakhir pada tahun 2012 yang bisa kita lihat di pertemuan itu kita kalah 10-0, 10 hampir bilang telat lah. Bagaimana Anda melihat peluang Indonesia dalam menghadapi Bahrain pada pertandingan kali ini, Bung Joy? Ya, kalau dilihat head to head terakhir, apalagi kalau kita lihat pada 2000 berapa 12 ya, udah lama banget. Udah nggak relevan dengan kondisi sekarang terutama. Dan berkali-kali kemarin juga saya diwawancara dan soal peluang melawan Bahrain, menurut saya ini adalah peluang salah satu dari beberapa saja peluang terbaik Indonesia untuk mendapatkan 3 poin. Jadi terutama kalau kita bicara pertandingan tandang. Jadi tandang lawan Bahrain ini potensinya besar untuk dapat 3 poin. Lalu saya bilang juga tandang lawan China nanti setelah pertandingan melawan Bahrain itu adalah peluang terbaik Indonesia. Kenapa? Karena Bahrain sebetulnya nggak kuat-kuat amat. Ya, kalau kita lihat dari penampilan mereka, mereka memang menang lawan Australia. Tetapi mereka betul-betul ditekan habis oleh Australia dan Australia boleh saya bilang sial. Yang kedua, mereka sebetulnya tidak lebih bagus daripada Indonesia secara umum pada kondisi sekarang. Gitu. Jadi kalau saya lihat pertandingan mereka melawan Australia, ketika kemarin mereka juga di dalam tanda kutip ya digunduli oleh Jepang. Sebenarnya permainan Bahrain itu biasa-biasa aja, cuma mereka memang tricky. Tricky dalam arti mereka itu pandai sekali memanfaatkan drama-drama di lapangan untuk memancing emosi pemain-pemain lawan dan ini yang harus diwaspadai. Tetapi secara keseluruhan sih menurut saya peluang Indonesia besar ya meskipun main di kandang Bahrain, tapi peluang Indonesia untuk memetik 3 poin cukup besar lah. Kalau kita lihat progresnya ya Indonesia kan bisa menahan Arab Saudi di Jeddah, kemudian menahan juga Australia. Jadi harusnya sih dengan confidence yang sangat tinggi, memang 3 poin ini layak lah untuk untuk diberi peluang sekitar mungkin 55%. Problemnya adalah pemain Indonesia ini kan kumpulnya nggak terlalu lama gitu loh. Hmm. Jadi untuk blending lagi ke dalam satu tim dengan format dan strategi yang diinginkan Sintayong barangkali persoalan lain dengan Bahrain yang kebanyakan adalah pemain di kompetisi lokal sehingga mereka lebih banyak waktu untuk berkumpul. Jadi memang advantage buat Bahrain gitu, tapi buat Indonesia saya rasa itu bisa ditanggulangi lah. Oke, Bung Gitu. Joy. Secara taktis, Bung Joy, apa yang perlu diperhatikan oleh timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain yang dikenal dengan gaya bermain agresif dan fisik? Apakah sebaiknya Indonesia mengutamakan penguasaan bola atau lebih fokus pada serangan balik cepat, Bung Joy? Ya, kalau kalau saya lihat Bahrain sebetulnya skill dan kualitas kurang lebih sama lah dengan Indonesia. Mereka memang pertama unggul dari sisi faktor tuan rumah ya, tapi saya rasa faktor cuaca oke lah buat buat pemain Indonesia karena kebanyakan kan pemain Indonesia sekarang adalah pemain-pemain yang besar di kompetisi Eropa, terutama kalau kita bicara Belanda dan mereka itu conditioningnya pengkondisian sebelum bertanding itu jauh lebih bagus daripada pemain-pemain rata-rata pemain Asia lain lah gitu, kira-kira begitu karena mereka berada di kompetisi yang menurut saya sejak usia muda itu diajarkan bagaimana pengkondisian, bagaimana persiapan secara baik dan benar dan sehingga kemudian mereka memang ketika sudah dewasa menjadi pemain pro atau semi pro itu kondisinya udah sangat berbeda dengan pemain dari negara lain. Tapi memang kalau dari sisi taktik, saya merasa bahwa Bahrain akan gaspol dari awal karena mereka kan habis dibantai gitu kira-kira oleh Jepang. Jadi mereka butuh confidence untuk melanjutkan pra Piala Dunia ini. Yang pasti mereka pasti akan langsung menyerang. Saya tidak terlalu yakin bahwa Sintayong akan menerapkan pola agresif 3-5-2-1 biasanya kan atau 3-4-2-1 biasanya gitu loh. Jadi harusnya sih bukan harusnya logika saya mengatakan bahwa
yakin kemungkinan besar Sintayong akan menerapkan dulu formasi 5 di belakang. 5 di belakang itu sebetulnya yang dua sayap di kanan kiri itu utility. Jadi dia di perimeter pertahanan, dia juga di perimeter gelandang. Ini yang menurut saya akan diterapkan Sintayong paling tidak dalam 15 menit atau 20 menit pertama. Kecuali mereka kemudian punya beberapa peluang dalam serangan balik, barangkali strateginya akan berubah. Tapi menurut saya strateginya dinamis, tidak akan terlalu fokus pada pertahanan juga karena Indonesia punya mutu pemain yang mampu untuk melakukan tekanan-tekanan cepat dan aktif untuk menyerang gitu ya. Persoalannya memang di lini depan Indonesia tidak punya pemain yang murni striker, tidak ada yang murni pemain nomor punggung 9. Ini yang menjadi persoalan. Dan dari sisi produktivitas gol kan Indonesia termasuk yang paling minimal dan striker-striker ini juga jarang mencetak gol, bahkan sejak di putaran kedua. Itu artinya bahwa problem di lini depan masih ada. Tapi saya yakin sih kalau bisa bermain bertahan bagus, disiplin, confidence, saya rasa Indonesia bisa mampu mencuri gol di babak pertama. Seandainya Bahrain frontal menyerang sejak awal. Gitu. Oke, dalam konteks format tim Bung Joy, tadi Bung Joy bilang kan Bahrain baru mengalami kalah 5-0 dari Jepang. Nah, bagaimana Anda melihat dampak aksi tersebut? Selain itu juga sebagai bagaimana besar pengaruh faktor eksternal seperti ancaman laser dari penonton dan suhu udara di negara tuan rumah, Bung Joy? Ya, itu yang banyak juga yang mengatakan bahwa jangan sampai kita ini Indonesia ini melawan singa yang terluka gitu loh. Mudah-mudahan sih mereka belum terlalu bisa bangkit ya, karena kan nggak terlalu lama juga kan mereka dikalahkan Jepang tuh mungkin 3 sampai 4 minggu yang lalu gitu. Sehingga sebetulnya mereka juga punya punya persiapan. Mudah-mudahan mereka tidak tidak kemudian langsung serta-merta bangkit karena itu memang akan jadi kontraproduktif bagi Indonesia karena apa kekuatan singa terluka itu memang jauh lebih dahsyat ya dibandingkan sekadar ingin menang gitu. Nah ini yang harus diwaspadai oleh Sintayong dan oleh sebab itu saya yakin mereka akan langsung menggebrak pertahanan Indonesia. Nah, kalau mereka gagal mencetak gol dalam 45 menit terakhir, peluang Indonesia untuk menang sangat besar. Soal suhu udara, menurut saya main jam 7 waktu Bahrain ya, mainnya di FIFA kalau nggak salah. Itu agak sejuk dan tidak ada masalah bagi bagi pemain Indonesia. Bagi pemain yang besar di Eropa pun menurut saya tidak terlalu masalah. Dan sekali lagi, pemain-pemain Indonesia yang besar di Eropa itu kan sudah sangat profesional. Walaupun mereka kebanyakan main di udara Eropa ya, tapi ketika mereka pergi ke negara yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu lembab, malah menurut saya khawatir kalau main di Jakarta, karena Indonesia kan jauh lebih panas dalam arti kelembabannya kan sangat tinggi gitu loh. Sementara di negara Jazirah Arab menurut saya nggak terlalu lembab lah. Jadi harusnya sih tidak ada masalah dengan suhu udara termasuk bagi pemain-pemain naturalisasi atau pemain diaspora Indonesia yang jumlahnya sekarang kan banyak sekali. Kira-kira gitu. Oke, berarti ya, bisa dibilang aman ya, Bung Joy ya. Saya rasa sih aman karena Oke. Bahrain juga kualitasnya nggak bagus-bagus amat lah. Indonesia bisa menahan Arab Saudi kok di Jeddah, kenapa nggak bisa menang lawan Bahrain? Saya rasa begitu. Oke, Bung Joy. Eh, Menurut Bung Joy, dua pemain naturalisasi seperti Michael Kers dan Eliando Reinders akan melakukan debut. Nah, bagaimana Bung Joy melihat potensi mereka di pertandingan penting ini? Apakah pengalaman mereka di Liga Eropa bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia? Dan menurut Bung Joy, siapa yang tergantikan di posisi back maupun di lini tengah? Saya rasa dua pemain itu kemungkinan besar tidak akan menjadi starter kecuali ada pemain lini belakang atau lini tengah Indonesia yang mengalami cedera atau berhalangan untuk tampil, katakanlah kartu kuning atau apa. Tapi saya dengar Hubner tidak bisa bermain. Kalau Hubner tidak bisa bermain, Hilgers kemungkinan akan menjadi starter. Tapi Eliano Randers saya kira harus menunggu dulu. Dan yang tidak tergantikan kalau Anda tanya, menurut saya di belakang pasti adalah kalau Martin Pas tidak terlalu parah cederanya, dia akan tampil di bawah Mistar. Jai Isdes saya rasa tidak tergantikan, demikian juga Rizky Ridho tidak akan tergantikan, dan di lini tengah Nathan pasti akan menjadi pemain kunci. Di lini depan saya rasa tidak terlalu banyak pilihan.
karena memang Indonesia tidak punya banyak pemain dengan kualitas yang mumpuni untuk di level elit Asia. Jadi pilihannya menurut saya hanya tiga, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Orat Mangun. Saya rasa itu kemungkinan akan ganti-ganti posisi saja, hanya siapa yang akan menjadi pemain nomor punggung 9 ini yang masih tanda tanya sampai sekarang. Tapi dugaan saya Hmm. Rafael Struijk akan menjadi pemain nomor punggung 9. Oke, Bung Joy. Bung Joy, seperti Bung Joy yang tadi lihat, Martin Pas yang mengambil cedera mungkin tidak bisa tampil. Nah, kemungkinan menurut Bung Joy, jika Martin Paes tidak tampil, siapa di antara Hernando Ari dan Nadeo Argawinta yang lebih siap menggantikan posisinya di penjaga gawang utama? Saya kira Hernando yang lebih layak ya, karena eh, dia kan pilihan utama sebelum Martin Pas datang. Jadi saya rasa Hernando kan eh, sudah teruji lah di banyak kompetisi juga, bersama timnas juga dia sudah banyak teruji. Jadi kalau Martin Pas tidak bisa main, hampir pasti Hernando kalau fit dia main. Oke, Bung Joy, kita tahu kemarin Sintayong memanggil Malik Rizaldi menggantikan Ramadhan Sananta dalam skuad timnas. Gimana pendapat Bung Joy? Ya, saya rasa memang di depan ini kan Indonesia punya stok pemain sebetulnya secara jumlah cukup ya. Ada Sananta, Hoki Caraka, eh, itu tidak mampu untuk meyakinkan Sintayong dan meyakinkan tim Indonesia yang lainnya bahwa mereka mampu untuk bisa berbuat sesuatu dan menjadi pemain kunci yang bisa menentukan hasil. Oleh sebab itu memang hemat saya Sintayong harus banyak mencoba pemain lain yang layak. Bahkan eh, saya rasa pemain di kelompok umur yang yang 20 atau 23 juga harusnya sih layak dicoba oleh Sintayong. Tapi siapapun menurut saya yang ada sekarang di lini depan Indonesia yang paling mumpuni ya cuma tiga, Struijk, kemudian Orat Mangun dan Marcelino Ferdinand. Yang lain menurut saya boleh ditukar-tukar lah oleh siapa saja. Yang pasti Sintayong harus yakin bahwa siapapun yang dia pilih, mau si A, si B, si C, mampu untuk menjadi pelapis dari Struijk, Orat Mangun maupun Marcelino Ferdinand. Saya rasa itu kuncinya. Oke, Bung. Bahrain sering menggunakan permainan bola panjang, Bung, dan crossing dari sayap. Apakah Indonesia memiliki strategi yang cukup untuk menghadapi serang udara ini, Bung? Sejauh mana peran bek tengah Sa- termasuk pemain debutan dalam menjaga lini pertahanan, lah, Bung? Saya rasa nggak ada masalah ya, karena Rizky Ridho saya rasa solid juga duel udara. Jai juga sangat solid di belakang. Kalau Hubner main, dia juga akan jadi pemain kunci untuk bola-bola atas. Persoalannya adalah pada set pieces, bola mati yang di crossing ini yang masih harus dipelajari banyak. Karena saya lihat beberapa gol untuk gawang Indonesia itu terjadi karena set pieces dan bolanya bola silang. Ini yang masih menjadi perhatian saya rasa. Tapi kalau bola hidup saya nggak terlalu khawatir. Karena pergerakan pemain kan kalau bola hidup kan gampang dibaca, dalam arti lebih gampang daripada set pieces. Ini yang sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi hafalan yang saya rasa cukup fasih ya diselesaikan oleh Rizky Ridho, oleh Hubner, oleh Jai. Jadi saya rasa kalau bola hidup nggak ada masalah dengan bola-bola crossing. Oke. Dari segi statistik dan analisis performa terbaru nih, Bung Joy, apakah ada pola khusus dalam permainan Bahrain yang bisa dieksploitasi Indonesia? Apakah ada momen-momen kunci dalam permainan Bahrain di mana mereka cenderung rentan terhadap serangan? Ya, mereka jelas rentan terhadap serangan kalau kita bicara tentang penampilan melawan Jepang. Tapi Jepang itu kan memang punya determinasi di atas rata-rata pemain Asia. Ini yang barangkali kalau Indonesia bisa mencuri gol lewat permainan cepat, terutama dalam serangan balik cepat atau frontal menyerang secara cepat seperti yang Jepang lakukan dan tidak terpancing oleh drama-drama pemain Bahrain yang disenggol sedikit aja udah guling-guling. Ini rasanya sih Indonesia bisa mencetak 2 gol lah di babak pertama gitu ya. Kalau memang bisa memanfaatkan, karena pemain Bahrain ini termasuk fisiknya bagus, cuma memang mereka tidak memanfaatkan fisik tersebut, malah menurut saya mereka kontraproduktif dengan banyak sekali melakukan drama di lapangan. Tapi kalau mereka berubah cara bermainnya lebih disiplin, kemudian mereka tidak terlalu banyak drama, memang itu yang harus diwaspadai. Jadi menurut saya ya itu tadi 15 menit atau 20 menit pertama Sintayong pasti akan cek ombak dulu apakah pemain Bahrain langsung gaspol. Kalau mereka gaspol,
pola 5 di belakang menurut saya paling pas Hmm. dan dengan serangan balik. Tapi kalau mereka bermain lambat atau mereka bingung seperti ketika Arab Saudi menghadapi Indonesia, Indonesia bisa bermain dengan sangat ofensif dengan 3-5-2-1 gitu loh. Ini yang formasi ini pasti akan berubah dengan cepat dan saya rasa dalam 1-2 hari ini Sintayong sudah melakukan simulasi ya untuk permainan pertahanan dan permainan yang menyerang frontal. Dan transisinya menurut saya juga sudah dilatih sangat banyak. Jadi saya yakin sih nggak ada masalah dengan apapun permainan dari Bahrain. Oke, Bung. Bahrain dikenal memiliki keseimbangan antara pemainnya, Bung, antara muda dan senior dalam tim mereka. Nah, bagaimana Anda melihat komposisi skuad Indonesia dalam hal keseimbangan antara pengalaman dan semangat pemain muda dalam menghadapi laga penting ini, Bung? Ini bicara Bahrain atau Indonesia? Bahrain ada dan Ya, Indonesia, Bung. ya kalau kalau Bahrain kan memang apa? Mereka kan lebih banyak berkompetisi di dalam, mereka lebih banyak bermain bersama. Jadi dari segi kekompakan mereka lebih bagus. Saya yakin itu karena mereka kan ketika Indonesia masih tercerai-berai di banyak negara, mereka sudah berkumpul dan latihan bersama. Jadi dan saya yakin mereka juga melakukan sparring yang lebih banyak daripada pemain Indonesia. Jadi rasanya keuntungan-keuntungan seperti itulah yang akan dibawa tim Bahrain dan itu yang paling diwaspadai. Oleh sebab itu saya juga meskipun saya yakin bahwa Indonesia mampu mencetak 3 poin, banyak sekali poin yang harus diwaspadai terutama karena mereka juga kan sekali lagi mereka baru saja terluka, kemudian mereka bermain di depan publiknya sendiri. Yang saya harapkan juga banyak TKI atau orang Indonesia juga yang nonton karena itu yang terjadi pada ketika pertandingan melawan Arab Saudi kan banyak sekali penonton Indonesia yang justru lebih berisik daripada penonton Arab Saudi. Ini yang membuat saya rasa memang pemain Arab Saudi itu kemudian kan kita lihat terutama kalau kita lihat babak pertama kan mereka bingung. Mereka seolah-olah bermain di kandang lawan. Nah, ini yang faktor pemain ke-12 ini yang menurut saya juga jadi faktor penentu. Tapi overall Bahrain menurut saya akan memberikan perlawanan yang sangat keras kepada Indonesia. Mereka bermain di kandang sendiri kombinasi antara pemain muda dan pemain yang berpengalaman juga sangat bagus sehingga memang ini pasti sudah menjadi catatan dari Sintayong bagaimana menghadapi tim ini yang membutuhkan kemenangan karena mereka kan sekarang poinnya 3 lebih banyak Ya. daripada Indonesia mereka harus maintain itu untuk bisa terus berbicara di grup ini di pra Piala Dunia paling nggak mereka bisa mencapai putaran keempat lah karena itu juga sebetulnya kan target Indonesia mencapai putaran keempat. Oke, Bung Joy, sebagai pengamat sepak bola yang sudah lama mengikuti perubahan timnas, pesan apa yang Bung Joy ingin sampaikan pada para pendukung timnas agar tetap realistis namun optimis terhadap hasil pertandingan ini? Ya, tentu saja optimis, tapi tetap juga harus realistis dalam arti kan target target Sintayong, target PSSI, target Indonesia kan juga sebetulnya bukan lolos ke Piala Dunia, gitu Ya, loh. benar. Targetnya adalah posisi 3 atau 4 yang bisa melanjutkan ke putaran keempat, gitu loh. Nah, optimisme ini jangan sampai berlebihan, karena kan di zaman sekarang ini sosial media ini menurut saya bisa produktif tapi juga kontraproduktifnya juga banyak. Apalagi kalau kita bicara pemain-pemain yang di breeding di Indonesia, mereka kan juga dalam tanda kutip ya dengan segala maaf mereka juga kan terpengaruh oleh sosial media, oleh gimmick yang selalu muncul di sosial media, puji-pujian berlebihan itu menurut saya juga kontraproduktif. Jadi tetaplah dingin, tetap apa bagi supporter itu tetap dingin, mendukung dengan wajar saja, nggak perlu berlebihan dan tidak perlu mengumbar juga arogansi yang berlebihan, menyebut King Indo lah, menyebut lawan sudah gemetar lah dan macam-macam itu menurut saya pasti itu terbaca oleh keluarga pemain, oleh pemain dan itu pasti akan menjadi hal yang kontraproduktif karena seolah-olah Indonesia itu udah juara dunia kalau kita lihat komentar-komentar netizen kan menurut saya nggak usah lah. Hal-hal seperti itu tidak baik untuk perjalanan Indonesia di pra Piala Dunia ini. Oke, Bung Joy, terakhir Bung Joy. Prediksi skor akhir untuk pertandingan ini dan apa faktor yang bisa menentukan hasil tersebut? Saya rasa Bahrain akan kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Dan kalau mereka frustasi di babak pertama, Indonesia punya peluang untuk bombardir pertahanan Bahrain di uh, babak kedua. 1 gol lah paling nggak tercipta. Bisa dari Marcelino, bisa dari Orat Mangun, bisa dari Isdes, bisa dari siapapun. Karena
lini tengah Indonesia termasuk yang saya bilang tadi Nathan itu bermainnya sangat disiplin. Mereka juga punya tendangan jarak jauh yang sangat baik. Tapi nggak terlalu banyak lah golnya. 1-0 untuk Indonesia. Oke, optimis menang berarti ya Bung Joy. Kira-kira begitu. Ya, oke, oke Bung Joy, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai bersama saya di untuk Kompas TV ya Bung Joy. Oke. Nah, sahabat Kompas TV, pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain dipastikan akan menjadi laga yang menarik. Dengan susunan pemain baru dan strategi yang matang, harapan besar tertuju pada tim asuhan Sintayong. Bagaimana debut pemain naturalisasi dan pergantian seperti Malik Rizaldi akan mempengaruhi hasil, semua akan terjawab di lapangan. Kita nantikan bersama bagaimana perjuangan Indonesia di laga ini. Terus dukung Garuda, tetap bersama kami untuk informasi terbaru pasca pertandingan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.